Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Ada hal yang paling penting dalam dunia pengobatan ataupun dalam bagaimana kita berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Nah, hal yang sangat penting ini karena berkaitan dengan manusia ataupun nafs ataupun jiwa kita, dan juga manusia ini kan terdiri dari dua aspek ya, dimana aspek yang pertama adalah aspek roh dan juga aspek jasadi. Maka dalam pengobatan harus secara holistik ya. Artinya apa? Kita tidak hanya fokus pada pengobatan jasadiah saja, tapi bagaimana kita mengobati ruhiyah. Karena ruhiyah ini sangat penting apabila orang tersebut sakit, dan jika kita mengobati ruhiyah dan juga jasadiah, maka insya Allah dengan izin Allah sembuhnya pun tidak hanya sekedar sembuh, tapi sembuhnya itu sembuh dari dalam seperti itu. Karena aspek yang harus kita perhatikan bahasanya mengobati tazkiyatun nafas ataupun jiwa itu sangat penting. Makanya di dalam pengobatan holistik ini tidak memungkiri bahasanya salah satu pengobatan bisa juga dengan pergi ke psikolog, bisa juga dengan ke roki ataupun bisa diruqyah. Dan saya tekankan kepada pasien-pasien saya yang datang ke klinik bahwasanya hal yang sangat penting sebelum kita berikhtiar, maka yang pertama adalah kita berdoa. Karena doa dan juga ikhtiar itu merupakan satu hal sebagaimana mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, ada dua doa yang kita akan belajar bersama. Bahasanya dua doa ini bisa kita amalkan ketika kita berobat ataupun ketika kita berikhtiar untuk terapi mandiri. Nah, kita mulai ya. Sebelum praktek doa ini, alangkah baiknya kita istighfar. Bisa berapa kali? 3 kali, 5 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astagfirullah. Seumpamanya yang sakit pada tengkuk ataupun kepala, pada bagian mana saja, maka tangan ini kita taruh ataupun kita letakkan di bagian yang sakit. Bacaannya seperti ini: A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali ya. Bismillah 3 kali. Doa ini 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, doa yang selanjutnya yaitu Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Nah, itu bisa dibaca sebanyak mungkin dalam kita berikhtiar sebelum kita terapi seperti itu ya. Bahkan pada saat kita terapi pun doa ini selalu kita ucapkan ya. Doa ini selalu kita ucapkan sebagai wujud zikir kita. Dan saya tekankan kepada pasien-pasien saya yang datang ke klinik saya agar tidak ketergantungan terhadap roki ataupun siapapun berkaitan doa ini, karena kita tekankan agar bisa untuk ruqyah mandiri, bisa untuk pengobatan mandiri di rumah. Tanggung jawab untuk sebagai maintenance dalam pengobatan itu ya diri kita sendiri seperti itu, berkelanjutan. Karena tidak bisa kita hanya mengandalkan dokter, hanya mengandalkan orang-orang yang di luar saja. Karena yang paling bertanggung jawab dalam kesembuhan adalah diri kita sendiri seperti itu ya. Makanya saya tekankan sebelum kita meminum herbal, sebelum kita berikhtiar, sebelum kita melakukan
satu hal yang berkaitan dengan syifa ataupun penyembuhan ini, maka doa yang tadi insya Allah sebagai satu upaya untuk kita ikhtiar dari dua aspek, yaitu aspek secara rohani dan juga aspek secara jasadi, yaitu kita ikhtiar dengan jasad ataupun kita bisa berobat dengan herbal, kita bisa berobat dengan obat, kita bisa berobat dengan dokter, kita bisa berobat kepada siapa, tapi saya sarankan jangan berobat kepada dukun, jangan berobat kepada dukun, itu sangat-sangat merugikan. Sudah dibuka, sudah membuktikan bahwasanya mereka itu adalah penipu. Selain penipu dalam segi agama, dukun adalah syirik. Siapa yang mempercayai dukun, siapa yang mendatangi dukun, maka dia 40 hari sholatnya tidak akan diterima. Itu hal yang sia-sia. Makanya bagaimana kita agar tidak tergantung pada orang lain, maka kita harus setiap insan ataupun setiap kita yang diuji Allah dengan rasa sakit ataupun diuji dengan sakit, maka kita bertanggung jawab untuk kita terapi mandiri, baik itu terapi mandiri secara fisik ataupun secara jiwa ataupun raga. Karena apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada jiwa kita itu adalah semua di tangan Allah, ya. Agar kita tidak sombong, agar kita tidak memudahkan, agar oh saya sudah berikhtiar seperti ini tapi kok tidak sembuh, saya sudah seperti ini dan terlalu mengandalkan ikhtiar yang bersifat di luar kehendak ataupun di luar kendali kita, bagi dimana kita seharusnya kita menyerahkan diri kita itu kepada Allah. Fa idza maritu fa huwa yashfi. Apabila engkau sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Apabila kita sakit, maka Allah lah yang mempunyai kehendak untuk bisa untuk memberikan, untuk mempunyai hak prerogatif untuk menyembuh. Bagaimana kita mensucikan jiwa kita, bagaimana kita berobat dengan syifa, dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu untuk syifa, untuk penyembuh, yaitu untuk menyembuhkan, ya, untuk menyembuhkan jiwa-jiwa kita, untuk menyembuhkan ruh kita, untuk menyembuhkan penyakit kita. Apabila ruh kita sudah sembuh, meskipun badan kita belum sembuh, maka dengan ikhlas kita menerimanya, bahasanya ini adalah tanda Allah sayang sama kita, tanda Allah mencintai kita, maka jiwa kita akan lembut, maka sering akan kita meneteskan air mata. Ketika kita meneteskan air mata dengan landasan iman dan juga kesembuhan jiwa kita, maka itulah yang Allah tunggu-tunggu daripada seorang hamba seperti itu. Makanya ketika kita sakit, kita jangan hanya berfokus pada penyembuhan yang sifatnya ragawi saja. Yang paling kita harus fokuskan adalah kita menyembuhkan ruh kita, menyembuhkan jiwa kita. Dengan apa? Kita belajar tentang agama, kita belajar tentang bagaimana syifa, bagaimana kita menjadikan diri kita lebih dekat pada Allah.